Ya, Matius 14. Matius 14. Anda perhatikan di sini. Ya. Saya membacakan bagi Anda di ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara ingat, para rasul menerima perintah dari Tuhan. Bukan para rasul buat-buat rencana itu. Bukan para rasul suka-suka naik perahu dan menyeberang. Bukan para rasul ini kesenangan saja, saudara. Tapi ini adalah perintah, memerintahkan. Yesus memerintahkan rasul-rasul, murid-muridnya, orang-orang pengikut dia. Naik ke perahu. Dia bilang naik semua ke perahu. Naik lo ke perahu semua. Menyeberang menyuruh orang-orang yang lain pulang. Murid-murid Yesus, mereka yang dekat dengan Tuhan, timnya. Saudara timnya Tuhan di 12 muridnya. Terus kita lihat ini, sementara itu ia menyuruh orang banyak, yang lain pulang-pulang. Saudara. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Yesus, saudara, setelah melayani orang banyak KKR dan kemudian sudah mengajar, dia rindu untuk naik ke atas gunung dan berdoa. Setiap kali Yesus merindukan untuk kesendirian di atas gunung dan berdoa, sehingga dia merasa kedekatan. Di masa dia merasa capek dan sendiri, dia perlu menyendiri dengan Tuhan. Dia perlu untuk bertatap muka dengan Tuhan. Dia tidak perlu kerumunan orang banyak. Dia perlu untuk dekat dengan Tuhan. Dia perlu dekat dengan Bapaknya. Dan kemudian dia suruh murid-muridnya, lu pergi ke sana dulu. Saya mau naik ke atas gunung. Dan ditulis, dan berdoa. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Seorang diri. Ada waktu kita berdoa seorang diri, saudara. Dan kita tahu bahwa kadang saya buat doa puasa. Saya merindukan tim 2 ini kuat, saudara. Di masa pandemi ini mereka harus tetap kuat. Sebab itu saya tidak perlu banyak orang. Sehingga mereka yang bukan tim doa, kalau mereka ikut, mereka harus bayar kamar, saudara. Mereka bayar kamar. Karena itu kemarin ada hamba Tuhan, cukup teman saya, saudara, dan kemudian dia telepon anak saya, dan dia tinggal sewa 2 kamar. Itu menolong bagi kami, saudara. Sewa 2 kamar, dan kemudian dia merasakan damai di sana. Pendeta cukup terkenal dan dia juga pengarang lagu, saudara. Nah, juga mereka adalah bagian praise and worship dan wakil gembala di satu gereja yang cukup besar, saudara. Terkenal. Nah, saudara, dan ternyata dia mau ke sana. Dan itulah sesuatu yang mujizat. Kenapa, saudara? Di masa orang tidak pakai tempat itu, tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menyewa kamar, walaupun mereka teman baik saya, saudara. Mereka telepon dan mereka sewa 2 kamar. Dan kemudian besok mereka akan pulang. Dan dia bilang, wow. Dia panggil anak saya, Yohanes, Pak Jo. Pak Jo, saya rasa senang sekali. Saya pengen lagi nanti satu waktu saya mau datang ke sini hanya untuk berdoa. Nah, saudara, ternyata sekarang kamar-kamar itu
dipakai untuk orang sewa. Ya, ada 1 kamar, ada 2 kamar. Sehingga saya tahu bahwa Tuhan memberkati dengan sewa kamar. Seperti kalau hotel sewa kamar, bukan semuanya pendoa, tetapi di Bukit Doa mereka pendoa sewa kamar untuk berdoa. Saudara, nah mereka pengen berdoa sendiri, jadi di kamar itu. Ada lagi besok nanti dia bilang bahwa hari Kamis dia akan datang, dia sewa 1 kamar lagi. Nah, ini pendoa dari lain lagi. Terus ada lagi pendoa, dan dia kalau mau berdoa dan mau menyelesaikan tugasnya, dia sewa kamar itu. Saudara, jadi sekarang yang dulu kami tidak kasih sewa kamar 1-2, harus sekaligus, harus paling sedikit 50 orang. Nah sekarang Tuhan izinkan Bukit Doa itu, orang yang mau berdoa mereka sewa kamar. Mereka sewa kamar, mereka juga bayar makan. Dan kemudian saudara, mereka bersendirian di kamar. Sehingga mereka tahu di situ tempat kudus, tempat berdoa. Yesus naik ke bukit, ke gunung itu untuk berdoa sendiri. Dan ternyata saudara, saya mendengar teman saya, waktu anak saya bilang, Bapak ini, terus saya ketawa, iya itu teman mama ya. Nah saudara, dan dia tetap bayar, tidak gratis saudara. Dan ini menolong kami membayar listrik dan orang-orang yang bekerja. Sehingga mereka membayar kamar dan dapat sarapan pagi saudara ya. Kalau mereka mau makan siang dan malam, mereka harus bayar lagi ongkos makan ya saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Sebab itu saya tetap percaya Tuhan itu baik. Sehingga saya bilang memang kalau tim saya tetap tidak bayar. Tapi kalau orang lain, mereka bukan tim tetap saya, mereka harus bayar. Mereka harus bayar karena ini tempat Bukit Doa, harus ada ongkos pemeliharaan, ongkos listrik dan pemeliharaan. Karena tidak ada kas yang ditulis orang masukin duit di situ sumbangan, tidak saudara. Jadi kita harus nyuruh mereka masak, dan mereka yang kerja di sana masak harus kita bayar, dan menjaga kebersihan untuk kamar-kamar, dan semua harus sapu bersih. Nah semua harus bayar saudara. Dan inilah saya pikir Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Masa tiba-tiba saudara, tengah malam tiba-tiba nelfon dan bilang bahwa ini nomor di sana ya, tempatnya Ibu Dora. Dan Tuhan luar biasa. Anak saya bilang, oh iya Pak. Dan kemudian mereka bilang, bolehkah saya mau sewa kamar di sana? Mana tahu orang mau, dulu biasanya mesti 50 orang, sekarang untuk menopang ini 2 kamar saja, 1 kamar, dan mereka bayar. Mereka tidak pakai embel-embel, tolong minta diskon apa, tidak. Dan kemudian mereka tidak pakai bilang, aku temannya Ibu Dora gratis dong, aku teman Ibu Dora, nggak bayar dong, aku jemaat nggak bayar. Tidak saudara, mereka dengan rela. Jadi Tuhan mengutus. Saya percaya waktu Tuhan naik ke Bukit Doa dan berdoa, karena Tuhan tahu bahwa dia adalah pribadi yang harus punya hubungan dengan Bapa dan juga punya hubungan dengan sesama. Tapi untuk keperluannya dan semua, dia butuh mujizat Tuhan. Dan saya melihat mujizat ini, bisa Tuhan kirim sehingga untuk bayar listrik. Kalau kami sana kan listriknya pakai pulsa, bisa mati saudara kalau nggak ada duitnya Dan Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Jadi dia naik ke atas gunung, dia berdoa. Dan Anda lihat ayat ini berkata, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tuhan pun sendirian di bukit situ, dia berdoa.
Dan perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ternyata saudara, sudah Tuhan yang suruh masih dapat angin sakal. Orang pikir kalau Tuhan suruh tidak usah macet dong, tidak usah antri dong, tidak usah bermasalah. Bukit Doa masa bermasalah, tidak bisa bayar listrik, tidak bisa bayar apa. Masa sih kalau Tuhan yang bangun? Nah saudara, ternyata Tuhan juga suruh murid-muridnya. Ternyata juga ada angin gelombang. Dan inilah angin gelombang yang sedang menimpa Bukit Doa. Dan saya lihat Tuhan juga hadir dan mengutus orang walaupun cuma sedikit, tetapi bisa menolong membayar listrik. Saudara, dan kemudian disinilah saya lihat bahwa kalau Tuhan suruh pun kita tidak bisa bilang ini pasti bukan Tuhan. Nyatanya banyak masalah, nyatanya sakit, nyatanya masalah keuangan, nyatanya masalah kemacetan. Nah saudara, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan sedang mengetes apakah kita fokus kepada perintah Tuhan, ataukah kita gedumbel dan marah. Nah saudara, disinilah saya melihat kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 Tuhan nongol. Sekarang ini saya suka bikin doa semalaman, dan kemudian sudah tidak bisa sampai pagi seperti dulu. Karena saudara, kita harus bersiap untuk pulang. Dan mereka perlu istirahat karena menjaga imun. Nah saudara, dan Tuhan itu luar biasa. Jam 3, saya suka berhenti jam 3 Tuhan datang. Jam 3 saudara, kita mengalami lawatan Tuhan. Saya sangat merindukan. Kemarin saya doa semalaman di sana, walaupun saya tidak perlu banyak orang saudara. Saya cuma perlu Tuhan. Karena waktu saya berdoa, saya butuh Dia mendengar doa. Saudara, sehingga yang datang kami cuma, jadi hitung-hitung kami cuma 5 orang. Tetapi hadirat Allah yang sama. Saudara, kami mengalami. Dan waktu saya mulai nyanyi, satu pujian saja, saya merasakan hancur hati. Dan saya mengalami sesuatu yang saya tahu Tuhan hadir di situ. Dan puji Tuhan saudara, besok saya tetap naik dan saya tidak pakai Facebook. Karena kalau di sana saya pikir saya rindu seperti Tuhan di atas gunung dan berdoa. Tanpa pusingkan Facebook ada apa enggak, orang lihat apa enggak butuh saudara. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Anda perlu untuk mencari Tuhan. Anda perlu untuk datang dan bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kemudian Anda lihat jam 3, kira-kira jam 3 ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itukah hantu?" Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kadang orang pikir pekerjaan Tuhan itu hantu. Ini gak mungkin, masa Tuhan ada di angin, topan dan gelombang. Hantu kali. Nah saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selama Anda masih fokus kepada perintah Tuhan, kau akan mendengar suara Tuhan dalam model yang kau takut. Kau pikir hantu, tetapi ternyata itu tetap Tuhan. Dan Dia berkata, "Jangan takut. Ini aku, inilah, tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya Tuhan pengen supaya kita tenang, yaitu fokus kepada pekerjaan Tuhan, fokus kepada pelayanan, fokus kepada perintah Tuhan. Jangan fokus untuk nyenangin sini sana dan kepentingan kita, kepentingan pribadi, kepentingan. Petrus bisa pulang ke keluarga saudara. Dia pikir udah capek nih KKR, ngapain lagi nih Tuhan mau nyuruh. Tapi ternyata saudara, ini luar biasa, murid yang sudah ditempa, sudah diajar Tuhan, sudah dibimbing oleh Tuhan. Mereka langsung tahu waktu suara Tuhan bilang, "Tenanglah, ini aku." Ternyata mereka
berjalan di atas air itu akhirnya bukan hantu, karena mereka dengar suara. Saudara, di masa ini yang dibutuhkan Anda dengar suara Tuhan. Dan Anda dapat membedakan ini Tuhan atau bukan. Sewaktu mendengar itu dan dia dengar, wah, suara ini adalah Tuhan. Tenanglah, ini aku. Dan saudara, setelah itu sudah, mereka tidak bilang mana mungkin, atau tidak bilang seperti Thomas, mana aku lihat dulu. Iya, lubang di jarinya. Tidak, mereka tidak tanya apa-apa. Mereka tidak minta pembuktian apa. Hanya mereka sudah membiasakan diri mendengar perintah Tuhan. Dan waktu suara itu bilang tenang, itu satu perintah. Lu jangan ngaco, lu jangan kacau, lu jangan gerutu, jangan mengeluh, jangan ngoceh, jangan berpikir yang tidak-tidak. Tenang, tenangkan jiwamu. Nah, Anda lihat di sini, maka lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Langsung Petrus panggil Tuhan. Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, saudara, Anda lihat Petrus tidak minta, tenangkan gelombang ini, tenangkan supaya kami yang di perahu ini bisa tenang dan tidak tergoyang-goyang. Dia tidak berpikir masalah ini, tapi dia kepengen dekat dengan Tuhan. Satu yang harus Anda tahu, masalah ini harus belajar dari Petrus. Petrus hanya kepengen berjalan mendekat kepada Tuhan. Dan dia berkata di sini, Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, aku mau datang kepadamu Tuhan. Dan itu air Tuhan, tapi aku tetap mau datang. Pertama dia ngomong bukan di atas air aku berjalan, supaya aku bisa berjalan di atas air, tidak. Tapi dia bilang, suruhlah aku datang. Saudara, ini yang dikatakan, suruhlah aku datang kepadamu. Suruh, harus dengar perintah Tuhan. Suruh aku datang. Mereka berjalan, mereka naik perahu menyeberang. Itu pun karena perintah Tuhan. Maka dia tahu, tidak fokus pada gelombang lagi. Karena mereka tahu dari peka mendengar suara. Ingat, domba-domba mendengar suara gembalanya. Domba-domba tahu gembala tidak mungkin akan menjerumuskan domba-domba. Domba-domba mendengar suara gembala. Dan domba-domba menurut. Ya, kalau tidak salah itu di dalam Yohanes 10 ya. Domba-domba mendengar suara gembala. Nah, sewaktu dia mendengar, dia berkata, suruh. Iya, tapi dia tidak bilang, aku mau langsung mau datang. Tidak. Dia harus mendengar order, perintah dulu. Dia harus mendengar perintah dulu. Suruhlah aku datang. Oh, saudara, yang ada di hati kita, Tuhan, suruh aku datang mendekat, sujud di kakimu Tuhan. Suruh aku datang memegang jubahmu. Suruh aku datang dan dekat intim dengan Engkau. Saudara, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara, mereka mengenal siapa yang berbicara. Sebab itu domba-domba memiliki telinga, harus mendengar. Saudara, maka ini yang paling kita harus merindukan, untuk supaya mendengar perintah dari Tuhan. Bahkan minta, Tuhan perintahkan aku apa yang aku harus lakukan. Dan dia katakan, suruh aku Tuhan datang
Nah, di sini dikatakan Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu. Suruh aku Tuhan, aku hamba. Aku cuma kacung kampretmu Tuhan. Apa yang kau suruh aku akan lakukan. Sekalipun itu air aku akan melangkah kalau engkau yang suruh. Karena aku tahu bahwa kalau kau yang suruh, maka engkau akan mengatasi masalah itu Tuhan. Maka saudara, karena dia mau fokus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33. Maka sekalian akan ditambahkan padamu. Fokus kepada Tuhan dan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, maka kami akan mendapatkan damai itu, mendapatkan iman itu, mendapatkan kekuatan itu. Karena apapun masalah, kalau iman Anda ada, seperti wanita perdarahan, dia katakan dengan iman, asal ku jamah saja jumbanya, aku pasti sembuh. Dia belum tanya, Tuhan, perintahkan aku. Tetapi ada roh yang membangunkan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Petrus masih menunggu perintah. Wanita perdarahan, dia memiliki satu iman yang luar biasa. Ku jamah dia, aku sembuh. Saya sangat percaya Tuhan melihat saya. Tuhan tahu masalah saya. Tuhan tahu kebutuhan Anda. Percaya. Kalau wanita perdarahan bisa bilang, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Dan Petrus bilang, suruh aku datang. Saudara, kenapa ada dua hal yang saya masukkan di sini? Kalau wanita ini, dia belum murid Yesus secara daging ini, tapi di hatinya dia rindu dekat Tuhan, memegang jubah Tuhan. Dia tidak mungkin bisa memegang jubah Tuhan kalau dia tidak datang mendekat pada Tuhan. Kita tidak mungkin mengalami kesembuhan kalau kita tidak datang menjamah Tuhan. Kita tidak mungkin melihat berkat pertolongan Tuhan kalau tidak, kita tidak mau bilang, Tuhan suruh aku mendekat. Aku rindu dekat dengan Engkau. Kedekatanmu dengan Tuhan akan menyatakan kemampuan Tuhan untuk membela dan menolong kita. Maka sebab itu dia katakan di sini, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dia tahu tantangan itu. Tantangan itu, saudara, berjalan di atas air. Anda yang belum pernah tahu tentang rumahmu banjir. Kalau saya dulu setiap tahun rumah banjir, saudara ya. Nah, sekali lagi saya akan percepat ini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia lupa itu air karena matanya fokus ke Tuhan. Dia lupa dan dia hanya mendengar Tuhan bilang datang, datang. Maka dia mendengar Tuhan suruh datang, dia langsung jalan. Dia tidak pakai logika, tidak pakai 2 tambah 3 5, tetapi dia pakai 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Tidak peduli saudara itu air atau itu masalah besar, tenggelam, laut yang terputar-putar, angin yang begitu, gelombang yang besar, tidak. Tapi dia langsung jalan karena pandangannya terfokus kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Maka saudara, kita lihat di sini, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, sewaktu dia merasakan, dia pakai perasaan. Kalau kita hidup pakai perasaan, pakai perhitungan manusia, perasaan,
Terus kemudian kita melihat gelagat orang kiri kanan, kita mulai bosan. Malas, iya kan? Ngapain dengan orang itu? Ngapain? Iya, ya, ini bisa tenggelam nih. Iya, angin begini kencang. Oh, dengan masalah hidup ini habislah aku, mati aku. Nah, saudara, karena pandangannya tidak kepada perintah Tuhan. Pandangannya tidak lagi kepada suara Tuhan itu datang, jalan. Dia sudah berjalan, tapi kemudian dia mulai melihat kiri kanan. Dan kemudian dia mulai pakai perasaan. Aduh, nanti ya ini begini enak, begini enak. Dunia ini begini enak, begini senang, saudara. Suami saya bilang begini, ini kan libur, kenapa kamu bikin ini? Masa orang gak dikasih libur? Saya bilang kalau Tuhan kasih libur kita, libur nafas kita. Kalau Tuhan kasih libur nafas kita, ya Anda bye-bye ke surga. Hanya perkara kecil 1-2 jam saja, Anda sudah jalan-jalan bersenang-senang di mall, bisa 10 jam. Anda dengan keluargamu bisa begitu lama. Tapi hanya sejenak saja. Saya kadang-kadang pikir, oh kenapa Nara harus berhenti? Nah saudara, tapi karena itu saya bukan pemimpin, maka saya ngikut saja. Tetapi saudara, karena di sini saya adalah gembala dan saya pemimpin, maka saya bilang, oh nggak masalah. Tapi kalau tidak datang ya no problema. Tapi kalau sudah ada di sini, saya tidak mundur, saya tetap akan ada dengan Tuhan. Nah saudara, kalau yang main musik ada di sini, Carter, saya tidak mundur. Tetapi karena saya sudah bilang, kalau kamu umpanya ini karena besok mau datang dengan istri, ya udahlah, kamu nggak usah melayani dengan saya hari ini. Tapi kalau kamu sudah ada, ya berarti Tuhan ya izinkan. Dan ternyata itu saya punya HP itu di jalan, saudara, mungkin pulsanya habis, saudara. Perlu bayar dulu, iya saudara. Jadi rupanya nggak masuk. Dan akhirnya saudara, saya sampai di sini, dia sudah sini, karena di rumah saya ada wifi, ada internet, jadi baru nyambung. Dan akhirnya dia bilang, saya sudah di sini, Ma. Oh, kalau begitu never give up, tidak akan menyerah, saudara. Walaupun suami saya bilang begitu, saya bilang no. Iya, kasih nafas dan hidup dan pemeliharaan hidup saya dan keluarga saya adalah Tuhan. Dan itu tidak ada arti menyembah menyenangkan Tuhan. Nah saudara, sekali lagi Anda lihat sini, kalau pandangan kita lari dari suara Tuhan bilang, mari datang. Ternyata kita nggak datang. Ya, malah kita lihat sini sana, mau nengok sini sana, mau rasa sini sana. Akhirnya kita tenggelam di dunia ini. Nah, saudara, untung Petrus masih ingat berdoa. Maka di sini saya melihat segera. Iya, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak. Dunia bikin menakutkan, kesenangan, ya, wah angin, wah lalu lihat, wah dalam ini, masalah ini berat, langsung mau tenggelam, saudara ya. Tapi ia berteriak, Tuhan, tolong saya. Saya senang sekali dengan kata dua ini, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah saya. Maka saya kalau menyanyi lagu itu, waktu Tuhan tolong saya, maka saya keingat Petrus. Maka terus saya yang tadinya sudah mau tutup, ya kita baca deh. Iya, Petrus ini. Nah saudara, mari Anda lihat, Petrus sadar bahwa masalah danau yang dalam, angin gelombang yang begitu kencang, wah, ombak yang begitu besar. Ternyata tadi saya bisa melihat Tuhan, saya bisa jalan. Sekarang pakai perasaan, aku mau tenggelam karena rasa takut. Mari
Jangan melihat masalahmu, jangan melihat sekelilingmu, pandang saja Tuhan. Ada pujian bilang begini, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Never give up. Jangan pakai perasaan, saudara. Maka disinilah Petrus ingat 3 kata ini, Tuhan tolong saya. Ini yang sangat dekat di mulut saya. Dan saya selalu berkata, Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk teguh berdiri tidak goyah. Tolong saya untuk tidak mundur. Tolong saya untuk komitmen dengan Engkau, tidak bermain-main. Tidak karena orang tidak ikut, saya tidak jadi puasa. No. Orang tidak ikut, saya tidak mau datang ke Bukit Doa untuk berdoa. No, saudara, saya akan datang karena saya cari Tuhan. Anda yang datang itu, yang mau ikut itu, Anda mestinya beruntung. Saya malah rugi karena saya harus tuntun, harus kasih makan, harus bikin apa, cari masak sini, masak sana, bayar pembantu. Nah saudara, saya pimpin, saya menyanyi, maka saya bilang, karena Tuhan melihat dan menghitung semua. Saya mencari Tuhan, bukan sekedar main, tapi ada komitmen di hati. Waktu kemarin saya bisa tidak bikin doa semalaman, tidak, tapi di hati ada komitmen. Tidak, biarpun cuman yang hadir teman saya suami istri, aku mau tetap. Dan teman saya ngerti sifat saya yang keras, dan dia bilang, ya nggak akan tuh nggak berdoa, ayo kita berdoa saja. Dan kami berdoa, baru naik 1 lagu saya merasakan hancur hati, dan Tuhan hadir. Saat detik-detik seperti itu tidak jarang orang mengalami. Tidak banyak Anda merasakan hal seperti itu, kecuali Anda ada di hadirat Tuhan, kecuali Anda adalah orang yang serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam tempat yang sama ada yang tidak rasa, ada yang ngerasa karena masalahnya fokus enggak kepada Tuhan. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Komitmen harus tetap ada. Never give up. Walaupun orang bilang macet, biarin macet. Orang zaman dulu Tuhan ingatkan saya, mereka ikut doa semalaman pakai bus aja, sampai pagi baru nyampe. Padahal itu pagi mestinya tinggal berapa jam udah tutup. Mereka tetap tidak ngeluh dan akhirnya tetap ikut. Minggu depannya tetap ikut lagi. Kenapa sekarang tidak bisa? Saudara, bukankah yang kita cari Tuhan yang sama, yang dulu sekarang sama? Saudara, sekarang kenyamanan di rumah pakai Facebook, kenyamanan kan saudara. Tetapi mari kita mau cari Tuhan dengan lebih serius. Tuhan tolong saya. Nah saudara, disinilah saya ingin membaca mengakhirinya. Dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Di waktu melihat keadaan susah, masalah, macet dan semuanya, duit dan semua masalah keuangan gak ada. Gak, saudara. Ingat di sini Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Banyak yang tidak percaya. Ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam memandang Tuhan, mencari Tuhan. Banyak yang tidak percaya, sehingga itu mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Banyak sekali yang saya lihat. Bahkan mereka pikir, ini Ibu Dora Kalibuangnya tak bisa melewati. Karena Tuhan, saudara, Tuhanku Tuhan yang hidup. Nah, disinilah dikatakan, lalu mereka naik ke perahu
dan angin pun redahlah. Di ayat yang lain bilang, seketika itu mereka sudah ada di dalam perahu. Lalu semua sujud menyembah. Mereka tidak bertanya lagi siapakah dia, karena mereka dengar suaranya. Domba mengenal suara gembala. Maka sebab itu dan orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Saudara, Tuhan tidak bisa mencuekkan Anda dan saya. Dia terlalu sayang pada kita. Pada kita yang melekat kepadanya, yang melakukan perintahnya. Sekalipun di tengah jalan banyak tantangan, banyak angin topan gelombang untuk memberhentikan kesetiaan kita, komitmen kita. Tapi di saat kita terus, saya selalu begitu saudara, saya berdoa, tiba-tiba jalan lancar semua saudara. Karena bukan berarti ya langsung lancar, tidak. Kadang di jalan tiba-tiba wah macet, terus saya berdoa. Saudara, tiba-tiba jalan mulai jalan dan saya tidak terlambat. Saudara, inilah mujizat Tuhan. Jangan berhenti berseru, ingat saat di atas. Mereka seketika di ayat yang lain, di dalam kan ini ada di dalam Lukas, ada di dalam Matius, di ayat yang lain tulis bahwa seketika Yesus sudah di perahu, cepat banget sudah di perahu dengan Petrus. Dan mereka tidak bertanya apa-apa karena mereka tahu dia adalah Allah dan mereka hanya menyembah. Dia adalah anak Allah. Waktu itu Yesus belum kembali ke surga. Mari saudara, tetaplah percaya, bersandar kepada Tuhan. Dunia bisa penuh dengan gelombang angin topan dan semua yang akan menakutkan Anda. Tapi pandang pada Tuhan. Ingat ada tangan yang terulur. Yesus tolong saya. Perkataan doa yang sangat indah. Dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Hanya 3 kata. Yesus tolong saya. Karena di mana Anda susah, di situ Yesus sebenarnya ada. Dan siap mendengar kerendahan hatimu untuk mengucapkan, Yesus tolong saya. Maka dia mengangkat. Dan seketika ada di perahu. Dan seketika itu pun gelombang itu reda. Tanpa ditengking loh. Yang Yesus tidur di buritan, itu muridnya belum tahu siapa dia. Dan itu dia masih tengking dan mereka bilang, siapakah dia? Kok bisa angin topan dan gelombang itu tunduk padanya? Nah itu pemula. Tapi setelah mereka sering dengan Tuhan, mereka tidak akan khawatir. Bahkan mereka bilang, aku mau datang di situ, berjalan bersama kau. Saudara, di air, di dalam kemustahilan. Dan inilah yang harus ada pada kita. Tetap setia, komitmenmu tetap kuat, dan tetap melekat dengan Tuhan. Dan 3 kata, Tuhan tolong saya. Seketika langsung naik ke perahu. Seketika semua tampak ditengking reda. Berjalanlah dengan Tuhan. Bawa Tuhan naik ke perahu hidupmu. Semua akan diselesaikan.